Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Tindakan Jerman sebagai pemicu Perang Dunia II memiliki dampak yang sangat fatal bagi banyak negara lain. Perang Dunia II mengakibatkan perubahan peta politik, ekonomi, dan sosial di seluruh dunia. Perang Dunia II bahkan menghancurkan dengan jutaan korban jiwa dan kerusakan yang luas. Namun tak selamanya sang pemicu konflik global ini berada dalam keberuntungan. Ada beberapa negara yang menjadi lawan beratnya hingga membuatnya jatuh dalam kekalahan. Berikut 4 negara yang menjadi musuh terberat Nazi Jerman selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, Uni Soviet. Uni Soviet yang sekarang Rusia dipimpin oleh Joseph Stalin selama Perang Dunia II. Awalnya pada tahun 1939, Uni Soviet menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Jerman Nazi yang mencakup perjanjian non-agresi dan pembagian pengaruh di Eropa Timur. Namun, Jerman melanggar perjanjian ini dengan menyerang Uni Soviet pada tahun 1941. Operasi Barbarossa dimulai pada tanggal 22 Juni 1941. Ini adalah serangan skala besar oleh pasukan Jerman Nazi terhadap Uni Soviet. Jerman berusaha untuk merebut wilayah Soviet dengan tujuan politik, ekonomi, dan ideologis. Serangan ini melibatkan lebih dari 3 juta tentara Jerman yang menyerbu sepanjang front pembatasan dari Laut Baltik hingga Laut Hitam. Serangan ini dianggap sebagai kampanye militer terbesar dalam sejarah perang. Meskipun awalnya Jerman berhasil mencapai kemajuan yang signifikan, mereka mengalami kesulitan akibat perlawanan gigih dan kondisi musim dingin Rusia. Perang di front timur menjadi perang habis-habisan yang menelan banyak korban. Uni Soviet mengerahkan segala sumber daya untuk melawan serangan ini. Mereka mengambil keuntungan dari ukuran wilayah mereka dan keberanian tentara serta dukungan dari rakyat sipil. Pertempuran Stalingrad pada tahun 1942 sampai 1943 menjadi titik balik dalam perang melawan Jerman. Pasukan Uni Soviet berhasil mengalahkan pasukan Jerman di sana, menghentikan kemajuan mereka ke dalam wilayah Soviet. Pasukan Uni Soviet melancarkan serangan balik yang kuat dan akhirnya berhasil merebut Berlin pada tahun 1945. Kemenangan ini menandai akhir perang di Eropa dan jatuhnya Nazi Jerman. Peran Uni Soviet dalam menghadapi serangan Jerman di front timur menjadi salah satu faktor kunci dalam akhirnya mengalahkan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Yang kedua, Amerika Serikat. Amerika Serikat awalnya menjaga netralitas dalam konflik Perang Dunia II. Namun, pada Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menyebabkan kematian dan kerusakan besar, mendorong Amerika Serikat untuk resmi memasuki perang sebagai musuh Jepang dan dengan demikian menjadi musuh Nazi Jerman. Setelah masuk ke dalam perang, Amerika Serikat berkontribusi secara signifikan dalam upaya perang sekutu. Mereka memainkan peran penting dalam berbagai operasi militer di berbagai teater perang. Di Eropa, Amerika Serikat terlibat dalam perang udara yang intens melawan Jerman. Mereka melancarkan serangan udara strategis yang bertujuan untuk melemahkan kapasitas perang Jerman dan mengganggu infrastruktur mereka. Pada tanggal 6 Juni 1944, Amerika Serikat menjadi bagian penting dari Operasi Overlord yang lebih dikenal sebagai D-Day. Ini adalah invasi sekutu di Normandia, Prancis, yang menjadi titik awal pemulihan wilayah Eropa yang diduduki oleh Jerman.
Pasukan Amerika Serikat berperan dalam mendarat di pantai-pantai Normandia dan memulai serangkaian pertempuran yang mengarah pada pembebasan Eropa dari penjajahan Jerman. Pasukan Amerika juga berperan dalam teater Pasifik, membantu menghadapi pasukan Jepang. Pertempuran di Pasifik termasuk pertempuran laut dan pulau-pulau strategis yang menjadi langkah penting menuju mengalahkan Jepang. Peran Amerika Serikat dalam perang, baik dalam perang udara di Eropa maupun operasi invasi, sangatlah penting dalam membantu sekutu mengatasi dominasi Nazi Jerman dan akhirnya memenangkan Perang Dunia II. Yang ketiga, Britania Raya. Britania Raya adalah salah satu negara yang pertama kali terlibat dalam Perang Dunia II setelah Jerman menyerang Polandia pada September 1939. Inggris dan Prancis kemudian menyatakan perang terhadap Jerman. Britania Raya di bawah pimpinan Perdana Menteri Winston Churchill memainkan peran kunci dalam perlawanan terhadap Nazi Jerman dan menjalankan perang di berbagai front. Pertempuran Inggris adalah fase awal perang di mana Britania Raya menghadapi serangan udara berat dari Angkatan Udara Jerman. Serangan ini dimaksudkan untuk meruntuhkan kekuatan udara Inggris sebagai persiapan untuk invasi darat. Dengan dukungan sistem radar dan upaya kuat dari Angkatan Udara Kerajaan atau RAF, Britania Raya berhasil mengatasi serangan udara Jerman. Pertempuran ini berlangsung dari bulan Juli hingga Oktober 1940 dan dianggap sebagai titik balik penting dalam perang, menandai kegagalan Jerman untuk mendominasi langit Inggris. Pada tanggal 6 Juni 1944, Britania Raya adalah salah satu bagian utama dari Operasi Overlord, serangan sekutu terhadap pantai Normandia di Prancis yang dikenal sebagai D-Day. Ini adalah invasi besar-besaran yang dimaksudkan untuk membebaskan wilayah Eropa yang diduduki oleh Jerman. Pasukan Britania Raya adalah bagian penting dari upaya ini, terlibat dalam mendarat di sejumlah pantai Normandia dan berperang untuk mendapatkan pijakan di daratan Eropa. Ini merupakan titik awal pemulihan Eropa yang diduduki oleh Jerman. Melalui pertahanan teguh dalam pertempuran Inggris dan kontribusi utama dalam Operasi Overlord, Britania Raya berperan besar dalam perjuangan sekutu untuk mengalahkan Nazi Jerman dan memenangkan Perang Dunia II. Yang keempat, Prancis. Pada bulan Mei 1940, Jerman melancarkan serangan cepat yang dikenal sebagai Blitzkrieg melawan Prancis dan negara-negara sekutu lainnya. Prancis mengalami kekalahan cepat dan pada bulan Juni Prancis menyerah kepada Jerman Nazi. Meskipun Prancis ditempati oleh Jerman, banyak warga Prancis yang tetap tidak mau tunduk dan berperang dalam bentuk gerakan perlawanan. Mereka melawan pendudukan Jerman dengan cara sabotase, intelijensi, dan propaganda. Gerakan perlawanan dalam negeri di Prancis menghidupkan semangat nasional dan menunjukkan bahwa tidak semua warga Prancis menerima pendudukan Jerman. Pasukan Merdeka Prancis adalah pasukan militer Prancis yang melanjutkan perjuangan melawan Jerman di luar Prancis. Mereka beroperasi dari wilayah yang tidak diduduki atau dari koloni Prancis yang masih bebas. Pasukan Merdeka Prancis bertempur dalam berbagai kampanye militer bersama dengan sekutu, termasuk di Afrika Utara dan Timur Tengah. Meskipun Prancis telah ditaklukkan oleh Jerman, mereka tetap berkontribusi pada perang melalui pasukan Merdeka Prancis dan partisipasi dalam operasi-operasi sekutu. Pasukan Merdeka Prancis menjadi bagian dari invasi sekutu di Normandia atau D-Day pada tahun 1944, membantu merebut kembali Prancis dari tangan Jerman. Pasukan Prancis juga terlibat dalam medan pertempuran di Eropa dan memberikan dukungan kepada sekutu dalam usaha mereka untuk mengalahkan Nazi Jerman.
Kesetiaan dan perjuangan warga Prancis di dalam negeri, serta kontribusi pasukan militer mereka di luar negeri, memberikan dampak penting dalam upaya mengakhiri pendudukan Jerman dan memenangkan Perang Dunia II. Demikian seputar 4 negara yang menjadi musuh terberat Nazi Jerman selama Perang Dunia II, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar negara yang menjadi musuh terberat Nazi Jerman selama Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys, sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.